di dalam kehidupan pelayanan kami selama masa COVID hingga sampai pada saat ini. Waktu pertama kali COVID mulai terdengar, tadinya memang tidak ada pemikiran atau perasaan yang terlalu gimana, tetapi biasa aja. Hanya saja waktu ketika mulai disampaikan bahwa mulai ada lockdown di sana, ada lockdown di sini. Lalu saya memang mulai berbicara dengan suami, sepertinya Mindy harus kita jemput dari Salatiga, karena jangan sampai nanti ketika ada sesuatu atau keadaan menjadi lebih buruk, lalu ada sesuatu dengan dia di sana, nanti kita kesulitan. Lalu akhirnya kami menjemput beliau, dan dalam perjalanannya ketika sampai pada masa sekarang, saya bersyukur luar biasa, karena memang ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami keluarga berkumpul bersama-sama. Karena memang ketika Mindy sudah mulai kuliah, lalu Misael sudah mulai SMA, memang saya pribadi merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Yang selama ini waktu ketika mereka kecil, kita sama-sama, kita bisa jalan-jalan ke mana-mana sama-sama, kita bisa melayani sama-sama. Tapi ketika mereka mulai besar, rupanya ada sesuatu yang berubah. Yang satu harus melayani di tempat yang lain, kami harus melakukan kegiatan yang lain. Akhirnya kami terpisah-pisah. Tapi pada saat sekarang, saya merasa luar biasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan, walaupun sekarang Mindy sudah masuk mau tahun ketiga untuk kuliah, kami masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan dia, mengajar dia, mendidik dia untuk menjadi wanita yang siap suatu hari nanti untuk menjadi wanita yang bisa mandiri, menjadi wanita yang bisa menjadi wanita yang sanggup nanti dia ketika dia menjadi seorang istri untuk masak, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Jadi memang selama masa COVID ini kami suruh dia masak, dan tugas dia di rumah sekarang adalah masak. Lalu terlepas dari keadaan di rumah kami, waktu awal mula COVID terjadi, di bulan pertama, saya mulai merasa ada yang mengganggu. Kenapa merasa terganggu? Karena aktivitas pelayanan terasa seperti jadi tidak seperti nggak merasa kurang mantap gitu. Sehingga ada pergumulan. Lalu saya bicara sama suami, ayolah Pak, gimana kalau kita melawat aja? Memang beliau bilang, ya nggak bisa begitu, ini kan ada larangan, kita juga semua kan nggak bisa keluar sembarangan. Dan kita nggak tahu apakah kita atau mereka yang nanti akan membawa virus itu, dia bilang. Lalu suami saya share di WA bagi anggota-anggota jemaat yang ingin didoakan, yang rindu untuk dilawat langsung ke rumahnya, silahkan boleh menghubungi. Tapi ternyata mereka memang nggak ada yang mau didatangi karena virus corona yang sedang terjadi. Sampai satu kali memang saya rasa sangat gelisah sekali. Sampai tiba pada waktu Ibu Dian rupanya punya jadwal untuk menghubungi istri-istri gembala, dan tiba waktunya saya mendapat bagian untuk dilawat oleh Bu Dian melalui telepon. Lalu saya sampaikan ketika Bu Dian mau berdoa, lalu saya sampaikan, tolong Bu Dian doakan, karena saya merasa ada sesuatu yang kurang di hidup saya ketika masa sekarang ini. Saya kepinginnya tuh tetap bisa melawat, saya kepinginnya tetap masih bisa berbakti bersama-sama, karena bagi saya pribadi, melayani itu nggak cukup hanya dengan mendengarkan suaranya, tetapi bagi saya tuh bertatap muka, berjabat tangan,
lalu apa namanya, saling menyentuh itu adalah sesuatu yang saya rasa adalah sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Bu Dian mendoakan, lalu memberi nasihat kepada saya, Ibu harus yakin bahwa Tuhan akan menggunakan cara-cara tertentu untuk kita bisa tetap melayani kepada anggota-anggota. Ya gunakanlah telepon mereka, kuatkan, doakan melalui telepon. Jadi setelah itu saya terus berdoa, Tuhan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi saya ingin melayani lebih lagi. Walaupun saya bersama suami memang ada beberapa yang punya pergumulan-pergumulan, kami tetap datangi, lalu kita ikut acara bagi sembako dan lain sebagainya. Tapi saya merasa itu nggak cukup karena ada beberapa anggota yang ketika kita Zoom meeting mereka menyampaikan tolong doakan kami itu ada pergumulan begini. Tapi mereka nggak mau didatangi di rumah. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya baru menyadari bahwa ternyata memang benar yang Ibu Dian itu katakan. Dan memang benar janji Tuhan itu ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya kita digunakan oleh Dia, maka Dia akan menggunakan kita. Setelah dari itu ada yang bertelepon kepada saya, tolong bisa nggak Pendeta Tugimin untuk mengajar? Ada jiwa yang rindu untuk belajar dan sebetulnya dia sudah mau dibaptiskan. Lalu saya sampaikan kepada suami, hanya kebetulan memang posisinya orang ini nggak ada di Jawa Barat. Jadi akhirnya saya sampaikan kepada dia, oke, kita belajar online aja, bilang. Kebetulan ini perempuan, lalu akhirnya dia belajar online. Lalu setiap ada acara-acara KKR atau pelajaran-pelajaran saya kirimkan kepada beliau lewat WA. Dan waktu Jawa Barat juga mengadakan KKR online, saya juga kasih linknya ke beliau supaya beliau ikut. Dan memang rupanya karena kerinduannya yang begitu ingin untuk segera dibaptiskan, akhirnya kami serahkan beliau ke gereja lain untuk diajar dan dibaptiskan, dan akhirnya beliau sudah dibaptiskan di masa COVID ini. Lalu ternyata Tuhan juga menggunakan cara-cara yang lain, yang ternyata baru sekarang kami sadari ketika kami masuk ke masa COVID ini, Tuhan kirimkan ada anak anggota yang harus tinggal di rumah kami, yang harus kami ajar, yang harus kami arahkan, yang harus kami bimbing setiap hari. Lalu ada juga keluarga yang tinggal di rumah yang harus kami rawat, yang harus kami semangati di rumah. Dan itu memang saya rasakan luar biasa pimpinan Tuhan. Walaupun kita berada di masa yang seperti sekarang ini, tetapi Tuhan memberikan cara supaya kita ini bisa tetap melayani. Ketika bulan puasa, lalu Lebaran tiba, kami berkunjung ke beberapa tetangga. Lalu ketika kami sedang berkunjung, salah satu daripada tetangga kami pernah menyampaikan bahwa beliau ingin kuliah. Lalu kami sampaikan, kenapa kalian nggak memanfaatkan universitas kita yang ada di UNAI untuk berkuliah? Kenapa harus mau kuliah? Waktu itu beliau sampaikan dia mau ikut ujian untuk ke negeri, tapi ternyata nggak masuk. Baru kemarin pas kami ketemu, beliau sampaikan, bisa nggak Bu dibantu kami supaya kami bisa anak kami ini bisa kuliah di UNAI. Lalu kami tanyakan ke UNAI dan begini, singkat cerita akhirnya suami saya bisa berkomunikasi dengan orang di UNAI, mencoba untuk mencarikan pekerjaan juga untuk tetangga kami ini supaya dia bisa kuliah di UNAI. Kembali lagi saya merasa itu berkat yang luar biasa. Ternyata memang ketika virus corona ini terjadi, ternyata memang Tuhan itu menggunakan berbagai macam cara supaya kita tetap bisa memperkenalkan akan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dan kami berdoa supaya ketika nanti tetangga kami ini sudah
berada di UNAI, dia bekerja di UNAI, lalu dia bersekolah di UNAI, dia akan mengetahui lebih banyak lagi tentang kebenaran dan mengenal lebih dekat lagi tentang Advent itu sendiri. Dan baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kembali ada keluarga yang dari jauh menghubungi suami saya, berkomunikasi, "Om, gimana saya ada calon, tapi bukan Advent, beliau mau jadi Advent." Memang dari orang-orang yang jauh yang datang. Mungkin kalau seandainya virus corona ini nggak ada, mungkin orang-orang yang rindu kebenaran itu nggak akan kami kenal dan kami nggak akan tahu dan kami nggak akan bisa mengarahkan mereka untuk apa yang mereka harus. Luar biasa. Saya yakin banyak pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan, yang mungkin lebih daripada ini. Tapi biarlah ini kesempatan pada saat seperti ini, di mana kita bisa menggunakan banyak waktu kita, seperti yang Bu Dian katakan kepada saya, banyak waktu kita bisa kita gunakan melalui media-media sosial untuk menjangkau. Melihat saya, bertemu dengan saya, apakah mereka melihat perbedaan di dalam kehidupan kita? Apakah kita ada perbedaan di dalam kehidupan kita daripada tahun yang lalu kepada tahun yang sekarang? Apakah di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang orang bisa lihat bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita? Mungkin masing-masing kita hamba-hamba Tuhan, guru-guru, penginjil literatur, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, seperti nasihat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu kita untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sehingga tabiat kita terus dibentuk, tabiat kita terus dilatih, dan kita boleh mendapatkan mahkota di dalam kehidupan kita untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah berkat daripada COVID yang terjadi pada saat ini bukan hanya menjadi bagian saya, kami, keluarga, tapi juga boleh menjadi bagian seluruh hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, baik guru, penginjil literatur dalam setiap pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Lady, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya.